Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Djoko Agus Setiono, mendadak menguliti berbagai kesalahan pembangunan Jakarta International Stadium yang dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, pembangunan Jakarta International Stadium yang digarap Anies sudah salah sejak lahir. Sebagai informasi, pembangunan Jakarta International Stadium seluruhnya dikerjakan oleh BUMD PT Jakarta Properindo atau Jakpro. Djoko menyebutkan jika titik kesalahannya terletak pada Jakpro yang membangun Jakarta International Stadium dengan menggunakan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta lewat penyertaan modal daerah atau PMD. Menurut Djoko, Jakpro seharusnya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur pemerintah saja. Djoko menambahkan, dengan memberikan PMD kepada Jakpro untuk mengerjakan Jakarta International Stadium, otomatis pengelolaannya akan menjadi beban Jakpro. Oleh sebab itu, menurut Djoko, Pemprov DKI saat ini harus banting tulang untuk membantu Jakpro dalam mengurus Jakarta International Stadium. Terlepas dianggap salah dalam rencana maupun proses pembangunannya, namun pada faktanya, Jakarta International Stadium sendiri pernah menuai berbagai pujian dari klub-klub top Eropa. Sebut saja Atletico Madrid dan Barcelona yang pernah tampil di ajang International Youth Championship atau IYC 2021 yang saat itu digelar di Jakarta International Stadium. Pelatih Atletico Madrid umur 18, Daniel Perez, menyebutkan jika Jakarta International Stadium merupakan stadion yang megah. Sementara, gelandang Barcelona, Biel Vicens, merasa terhormat dapat bermain di Jakarta International Stadium. Terbaru, Jakarta International Stadium sendiri akan menjadi salah satu venue utama di event Piala Dunia Umur 17 2023 Indonesia. Meski begitu, saat melakukan inspeksi, FIFA memberikan beberapa perhatian pada Jakarta International Stadium agar bisa digunakan di Piala Dunia Umur 17 2023. Yang pertama, kita harus ketahui salah satu objektif kunjungan FIFA kali ini adalah mengecek kualitas daripada rumput. Di rumput sendiri itu yang paling di-highlight oleh FIFA adalah kesiapan ataupun quality untuk intensitas pertandingan. Jadi rumput tersebut harus bisa menampung kualitas yang cukup untuk mengadakan pertandingan yang lebih daripada sekali. Jadi apabila ini turnamen bentuknya, jadi intensity pertandingannya pasti besar. Di mana satu hari bisa terdiri dari 2 pertandingan, kemudian jedanya bisa 1 ataupun 2 hari, kemudian ada 2 pertandingan lagi. Jadi salah satu variabel yang paling harus di-highlight oleh FIFA adalah fast recovery. Jadi rumput itu tidak hanya harus bagus, tapi harus bisa memiliki fast recovery karena ini akan digunakan sebagai turnamen. Nah, untuk standarisasi ini FIFA punya standar, yaitu dengan memakai hybrid system. Metodenya adalah pit stitching atau dijahit antara akar-akar yang ada di rumput natural, dijahit dengan rumput sintetis akar-akarnya. Nah, itulah metode yang saat ini dipakai oleh FIFA yang sudah terbukti bisa handle pertandingan atau turnamen dalam intensitas yang lebih panjang. Jadi metode hybrid rumput ini ada berbagai macam dan saya mungkin nggak bisa komen tentang hal ini karena memang bukan ahlinya gitu. Tapi yang paling di highlight FIFA untuk turnamen adalah intention terhadap fast recovery ini. Nah, fast recovery ini metodenya gimana? Salah satunya adalah metode yang harus cocok untuk pit stitching. Untuk karena itu
FIFA memberikan surat kepada kami di PSSI berdasarkan laporan daripada konsultannya FIFA tersendiri bahwa hybrid system yang sekarang saat ini dipakai di JIS harus diganti dengan hybrid system yang diinginkan oleh FIFA untuk handle turnamen dalam intensitas pertandingan yang tinggi. Jadi hybrid system yang sifatnya sekarang memakai karpet harus hybrid system yang sifatnya saat ini menjahit di antara akar-akar rumputnya atau dengan metode pitch stitching. Nah, di surat juga disebutkan bahwa recovery alat perbaikan ini membutuhkan waktu 8 sampai 10 minggu. Jadi menurut saya ini adalah inisiatif yang sangat baik dari FIFA untuk bisa mencuri waktu sebelum mereka datang ke sini. Mereka sudah mengirimkan surat agar Indonesia bisa bersiap supaya prepare dan mempersiapkan JIS agar bisa dipakai sebagai stadion FIFA World Cup U17. Karena apabila menunggu sampai mereka datang dan melakukan pengecekan, kita sudah mid August gitu pada saat itu nanti. Tapi karena itu FIFA melihat bahwa timelinenya sangat ketat 8 sampai 10 minggu. Oleh karena itu FIFA mengirimkan surat terlebih dahulu kepada kita agar supaya bisa bersiap untuk mempersiapkan JIS dengan baik supaya bisa dipakai sebagai salah satu. Ini berbeda metode saja. Ya, ini berbeda metode. Jadi tidak ada satu lebih baik daripada yang lainnya, tidak. Tapi untuk intensitas pertandingan dan recovery di mana rumputnya harus bisa handle intensitas pertandingan yang tinggi, inilah metode yang dipilih oleh FIFA.